apabila kita sudah mendapatkan surat keterangan domisili tanah lah ya. Betul. Berarti kita tidak perlu lagi SKGR, SHM, kita Nggak tidak perlu lagi. Nggak perlu. Cukup itu sederhana dong kalau gitu. Iya, sederhana. Oke, lanjut Bang. Apa lagi kira-kira tahapannya? Jadi, nah itu tahapannya. Jadi tahapan berikutnya ya Sohib Agro kirimkan saja. KTP dengan Iya, SKT tadi ya. Bukan dikirimkan KTP aslinya, tidak dipoto saja. Iya. Foto di WA, kirimkan ke nomor yang sudah ditentukan nanti kan. Nah, itu dikirim ke situ dan kita proses. Kalau dia prosesnya lebih dari 1.500 satu orang, 1000 apa 1500? 1.500 nih kalau lebih. Tadi saya mau order nih 1.500 semuanya kan? Tadi Nggak apa? boleh sendiri. Oh, nggak bisa. Nggak bisa atas nama pribadi. Tadi soalnya di sini Abang jelasin 500 minimal, maksimal 1000. 1.000 itu untuk satu KTP. Satu KTP. Nah kalau lebih dari 1.500, Katakan 1100 misalnya. katakan 1.100 atau Oke. 1.200 itu udah nggak bisa. Itu harus buat nama kelompok tani. Oh, pengajuan melalui kelompok tani. Ya, Pemerintah kita mengetahui di mana sih area-area petani yang sudah menggunakan BBM. menggunakan kecambah yang memang bersertifikat gitu. Tujuannya Ya, apa? pengawasannya itu. Ya, tujuannya agar CPO kita ya lebih Betul. maksimal lagi. Artinya CPO maksimal, harga sawit itu pasti bagus. Masih bagus. Sebenarnya kalau untuk namanya kecambah itu nggak ada yang namanya begitu pesan besok bayar. Pesan hari ini, berkas dikirim hari ini, bayar hari ini. Karena apa? Untuk menyesuaikan penjadwalan. Begitu. Nah kalau memang nggak langsung bayar, memang daftar itu kita masukkan. Artinya saya input. Khawatir ya. Khawatir karena banyak ada beberapa kejadian memaksakan diri dikirim lewat jasa tersebut. Jasa tersebut ternyata sampai sana hancur, patah-patah gitu kan. Akhirnya komplain, kita nggak terima. Kadang mereka maksa, kami orang desa, kami kan orang nggak mampu gini udah duit besar mengeluarkan, kan kasihan, benar nggak? Daripada dia rugi lebih besar, makanya saya tolak. Iya, iya. Saya nggak akan mau, saya nggak akan layani. Artinya, jadi saya itu kan sebenarnya membantu untuk petani itu membantu Sohib Agro semua untuk pengangkutan segala macam itu ya dari pihak ekspedisi yang sudah kita tunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sohib Agro. Masih di tempat yang sama dan narasumber yang sama. Mungkin kalau Sohib Agro sudah menonton di video sebelumnya sudah mengenal narasumber kita ini, di mana beliau ini adalah salah satu dari perusahaan kecambah Damimas, di mana Damimas ini adalah anak perusahaan dari PT Sinarmas. Oke, tapi yang berbeda kali ini di tentang konten pembahasan kita. Pembahasan kita kali ini yang mau kita bahas sebenarnya di sini intinya mengenai apa? Mengenai tentang bagaimana sih proses order dan sampai pengiriman, termasuk biaya-biaya yang selama ini. Di konten sebelumnya sih kita sudah ada jelasin, tapi sampai saat ini juga masih banyak Sohib Agro yang bingung. Gimana sih nanya gimana sih? Maka dari itu saya mengundang narasumber saya ini jauh-jauh dari Pekanbaru untuk menyampaikan kepada Sohib Agro. Saya berterima kasih sih sebenarnya sama narasumber kami ini. Oke, kita salah satu vendor dari perusahaan beliau yaitu PT Perdana Agro Persada dan ada vendor satu lagi namanya PT Sus ya. PT Sus. Oke, langsung saja nih Bang Oman karena ini ditunggu-tunggu sama Sohib Agro. Gimana sih proses cara ordernya? Itu dulu. Apa tahapan-tahapannya? Coba jelasin secara rinci Bang, jangan ada yang tertinggal. Harus betul-betul rinci sehingga Sohib Agro tidak bingung untuk cara proses ordernya. Jadi kita langsung saja ya Sohib Agro, karena biar cepat, ya kan. Artinya kan semua juga pengen cepat. Benar. Kecambah juga nggak pengen lama-lama. Ya, tapi ada hal yang pengen lama juga sih. Iya gitu. Jadi begini, yang tahap pertama, Oke. yang harus Sohib Agro tahu adalah yang pertama itu adalah siapkan KTP. Oke. KTP ya. Yang kedua syaratnya adalah SKT, Oke. surat keterangan tanah dari desa setempat, atau SKGR Oke. atau sertifikat atau SHM ya, lebih itunya SHM gitu kan. Nah setelah itu barulah kita proses Oke. ya kan.
Setelah mereka mendaftar, nyiapkan itu, baru kita proses. Oke bang, saya potong bang. Boleh. Maaf. Tadi abang sudah jelasin bahwasanya KTP, SKT, SKGR, SHM. Nah, kalau misalnya mereka tidak ada SKT, SKGR, SHM ataupun KTP-nya ini tidak sinkron dengan nama di SHM-nya, apakah bisa bang? Misalnya KTP-nya si A, nama SHM-nya atau SKGR-nya itu si B, apakah bisa bang? Ya itu tadi, di SKT tadi, surat keterangan tanah desa saja. Surat keterangan tanah Dari desa aja. Oke, jadi kalau begitu Sohib Agro, saya menambahkan sedikit. Apabila kita sudah mendapatkan surat keterangan domisili tanah lah ya, Betul. Berarti kita tidak perlu lagi SKGR, SHM, kita Nggak tidak perlu lagi. Nggak perlu. Nah, cukup itu sederhana dong kalau gitu. Ya, sederhana memang. Oke, lanjut bang. Apalagi kira-kira tahapannya? Jadi, nah itu tahapannya. Jadi tahapan berikutnya yang Sohib Agro kirimkan saja. KTP dengan Iya, SKT tadi ya. Bukan dikirimkan KTP aslinya, tidak dipoto saja. Iya, Foto di WA, kirimkan ke nomor yang sudah ditentukan nanti kan. Nah itu dikirim ke situ dan kita proses. Bahkan mungkin mereka akan bertanya lagi. Ada tiba-tiba yang order 200 butir. Iya, iya. Nah itu kan perlu kita klarifikasi. Oh iya, itu minimal ordernya berapa bang? Minimal order? Jadi itu juga perlu kita jelasin. Minimal order untuk petani itu 500. 500 ya. Dapat sertifikat. Tujuannya untuk dapat sertifikat. Nah, kalau misalnya abang jelasin tadi 500 dapat sertifikat. Nah, tiba-tiba ada Sohib Agro tidak mau dapat sertifikat, saya pesan 100 gimana kira-kira? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti harus itu syaratnya ya, harus dapat sertifikat minimal ya. order maksimal untuk petani itu 1.000. Oh, maksimalnya 1.000. Ya, maksimal 1.000. Jadi untuk Sohib Agro, biar Sohib Agro juga mengetahuinya caranya bagaimana. Kalau pengen dapat sertifikat atas nama pribadi, ya, atas nama pribadi, legalnya jelas, dan di situ kan ada yang namanya barcode-nya ada, gitu kan. Ya, barcode dari perusahaan dari Disbunnya. Dari Disbun pun ada. Jadi jelas, nomor-nomor itu jelas semuanya. Itu. Nah, selanjutnya baru kita nunggu proses. Oke, saya mau nanya lagi nih bang. Tadi di sini kan 500 minimal, maksimal 1.000 untuk petani. Kalau lebih dari 1.000 bang, nah gitu. Itu yang mau dijelaskan tadi. Oh iya, itu baru dijelasin. Tadi. Saya oke, Jadi, lanjut lah. Ya. Next, oke. Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Kalau dia prosesnya lebih dari 1.500 satu orang, 1.000 apa 1.500 nih? Bang? 1.500 nih kalau lebih. Tadi Saya mau order nih 1.500 semuanya kan? Tadi Nggak apa? boleh sendiri. Oh nggak bisa. Nggak bisa atas nama pribadi. Tadi soalnya di sini abang jelasin 500 minimal, maksimal 1.000. 1.000 itu untuk satu KTP. Satu KTP. Nah kalau lebih dari 1.500, Katakan artinya- 1.100 misalnya. Katakan 1.100 atau Oke. 1.200 itu udah nggak bisa. Itu harus buat nama kelompok tani. Oh, pengajuan melalui kelompok tani. Ya. Nah, kalau misalnya pengajuan melalui kelompok tani, apakah kelompok tani itu yang harus berbadan hukum atau gimana kira-kira? Ataukah perlu hanya ada sekelompok petani ingin membeli kecambah, mereka laporin ke lurah atau desa, terdaftar di desanya, itu bisa diajukan atau memang harus berbadan hukum? Ya, Jadi gitu. bagaimana? Sebenarnya kalau masalah badan hukum, tanda tangan kepala desa itu berbadan hukum. Berbadan, oke. Artinya kan yang mengetahui di situ memang betul memiliki Kelompok tani? adalah kepala desa. Kepala desa. Oh betul, si A memang memiliki kelompok tani. Kelompok tani. Nah tinggal namanya apa? Biasanya udah ada namanya itu. Ya. Mereka udah punya kelompok tani yang namanya Kuntum Mekar Ya, umpamanya ya. kan? Atau Tani Sejahtera, biasanya seperti itu. Nah itu tinggal diajukan, di SK-kan dari desa aja udah cukup. Udah cukup. Atau mungkin ya lebih sederhananya saja biar Sohib Agro nggak bingung, mungkin datang ke kantor desa bahwasanya menjelaskan, menerangkan bahwasanya kami terbentuk kelompok tani buat penjelasan kami mau order kecambah. Kecambah yang bersertifikat Gitu ya, Itu bersertifikat. pasti nggak mungkin dipersulit sama kepala desa. Iya, iya. Ya, Jadi kalau untuk kelompok tani sendiri apakah ada batasan maksimal order? ada. Oke. Maksimal itu kalau untuk petani 5.000. Maksimal untuk kelompok tani? Kelompok tani 5.000. 5.000. 5.000. Oke. Nah, maksimal di 5.000 Butir. kecambah ya, 5.000 butir. Kalau misalnya
menggunakan nama kelompok tani, otomatis sertifikatnya gimana? Udah sertifikat apa sih nama kelompok tani? Nama kelompok tani Nama ya. kelompok tani. Nama kelompok tani. Oke bang, kalau misalnya di atas 5.000 lagi nih, Pakai SP2BKS dan itu ngurus ke dinas Disbun terdekat. Artinya kalau dia 10.000 ya cukup di kabupaten. Namanya SP2BKS. SP 2BKS. 2 BKS. Udah Oke. nanti kalau umpamanya seandainya Sohib Agro ada yang mengurus, bilang saja saya mengurus SP2BKS. Tapi syaratnya SP2BKS itu Banyak harus berbadan hukum. Artinya gini, CP Siagen Agro. Oke. Itu bisa ngajukan. Tapi nanti disurvei di mana lahan tempat penangkarannya. Itu akan disurvei. Baru dia keluarkan rekomendasi SP2BKS Oke. tadi. Oke, berarti kalau misalnya repot misalnya Sohib Agro, mungkin sepertinya kalau memang mau order di atas 5.000 bisa saja ada dua kelompok tani. kelompok tani. Gitu aja. Atau ya selanjutnya lah misalnya 15.000 ya 3 kelompok tani dan sebagainya lah. Karena kenapa? Tujuan pemerintah dan Damimas ini sebenarnya baik ya. Kenapa? Untuk pemetaan areal Ya, sebenarnya ya. betul. Pemetaan areal agar pemerintah kita mengetahui di mana sih areal-areal petani yang sudah Menggunakan bibit. menggunakan kecambah yang Bersertifikat. memang bersertifikat gitu. Tujuannya Ya, apa? pengawasannya itu. Ya, tujuannya agar CPO kita ya lebih Betul. maksimal lagi. Artinya CPO maksimal, harga sawit itu pasti bagus. Masih bagus. Kalau untuk harga sendiri gimana, Bang? Kalau untuk harga secara nasional, harga kecambah Damimas itu paling tertinggi sebenarnya. 9.500. 9.500 ya. Itu harga nasional. Tapi saya dengar informasinya sebelum tahun ini sepertinya itu lebih tinggi lagi harganya ya, Bang. Nah, itu yang perlu diketahui. Makanya dulu itu kan sebelum Damimas itu merambah ke petani, Damimas itu menjual 10.500. 10.500 ya. Berarti saat ini turun 1.000 perak ya. Turun 1.000 perak. Itu aja. Manfaatin Sohib Agro. Nah, oke Bang. Jadi tadi kan sudah Bang jelasin juga mengenai harga dan cara ordernya cukup sederhana. Waktu tunggu. Waktu tunggu ya estimasinya itu pengiriman gimana Ya, kira-kira? jadi waktu tunggu memang sekarang yang tergantung daripada produksi ya. Artinya kalau kita kan begini dari umpamanya kita panen itu bulan ini. Oke. Tandan tadi tuh. Oke. Panen bulan ini itu dimanfaatkan bisa untuk ke 5 bulan bisa baru jual. Panjang kan? Panen bulan ini untuk produksi bisa dijual 5 bulan lagi. Iya. Kalau gitu punya stok dong. Ya memang seperti itu dan itu berlanjut Berlanjut. sudah. Nah, jadi tergantung seandainya bulan ini panennya kecil, itu nanti mungkin kita jualan bulan 3 bisa aja turun. Oke, kalau misalnya permintaannya kecil nih Bang ya, permintaan kecil sementara stok yang sudah disiapkan itu banyak, itu kemana dibuang Bang? Saya mau nampung loh Bang soalnya Oh, gitu? kalau misalnya enggak ini kan Nggak daripada terjual ya? sia-sia gitu nggak Iya, terjual iya. ya saya mau nampung juga gitu. Ya itu boleh saja. Iya, Kalau iya. memang Siagen Agro PAP bisa, PAP bisa, ya. Monggo gitu. Iya, cuman apakah itu kalau menurut hemat saya kan pastilah terjadi ya? Pasti. Karena untuk 5 bulan lagi. Pernah ini- terjadi. pernah ya. Bahkan artinya over sampai nggak terjual. Tidak terjual. Dan itu ya akhirnya ya konsekuensinya si Musnahkan. bos marah lah, dimusnahkan aja kan. Ya, musnahkan jadi. Karena kita juga mungkin di grup sendiri juga nggak siap untuk menampung itu. Biasanya kan kalau ada lebih, pas kebetulan bibitan di grup itu juga kosong ya kita gunakan. Kalau enggak ya musnahkan. Musnahkan. Benar. Oke. Kalau untuk cara pembayaran nih Bang, gimana kira-kira? Apakah bisa kita Utang dulu gitu? Utang dulu sampai barang COD lah ya, sampai barang baru kita transfer atau misalnya kita panjar dulu. Ini gimana kira-kira? Sebenarnya kalau untuk namanya kecambah itu nggak ada yang namanya begitu pesan besok bayar. Gitu. Pesan hari ini, berkas dikirim hari ini, bayar hari ini. Karena apa? Untuk menyesuaikan penjadwalan. Oh gitu. Nah kalau memang nggak langsung bayar, memang daftar itu kita masukkan. Artinya saya input. Iya. Kan saya tukang input datanya. Benar. Namanya nih kayak dari Pak Abdul lah. Iya. Tiba-tiba atau dari Sohib Agro. Sohib Agro semua sebagai agen di sana. Iya. Kirim data sama saya. Dikirim. Dia nggak langsung bukti transfer nggak dikirimkan.
ya kita akan tetap masukkan ke sini, cuman untuk pending. tunggunya entah kapan. Oh gitu. Setelah diselesaikan dulu baru dikirim baru ya. baru dijadwalkan. Baru dijadwalkan. Ya kita baru lapor ke dijadwalkan. Damimas gitu kan, bahwasanya nama si A, si B, si C yang udah bayar duluan, walaupun banyak gini. Pak Abdul pesennya itu udah 2 bulan nih, tapi sama saya nggak bayar gitu, nggak transfer tuh ke PAP. Ya Pak Abdul jangan harap besok bisa dikirim. Benar. Gitu kan. Jadi ada namanya, kalau di kita tuh kan rate-nya gini sekarang tuh. Memang sih kenapa dia menggunakan PAP itu karena ada keringanannya seperti ini. Artinya kalau basic aslinya itu nggak bisa, harus saklek bayar. Cuman kalau sekarang Pak mohon mungkin 3 hari 2 hari nggak apa-apa. Ya. Waktu stok itu masih ada, ya kan, stoknya masih ada, maka yang duluan bayar ini yang kita duluan masukkan. Walaupun yang tadi sudah PO ya. Iya, yang udah didaftarkan duluan. Daftarkan duluan. Nama- Tapi belum selesai pembayarannya. Proses pembayaran kita nggak masukkan. Nunggu dia bayar baru kita masukkan. Ya, ya. Kok punya saya lama ya? Namanya gitu. Kadang ada pertanyaan gitu, petani banyak tuh. Saya agro juga banyak tanya. Punya saya kok lama ya? Ya, kadang kita bilang, ya Bapak udah melaksanakan kewajibannya belum? Betul. Gitu kan? Loh, terus tiba-tiba kadang mereka minta jadwal. Pak, kira-kira kapan ya barang saya bisa dikirim? Loh, Bapak udah order? Sudah. Namanya siapa? Saya kan juga banyak ya. Akhirnya Ya, saya buka ya, laptop, saya buka. Oh, ada Pak nama Bapak. Dulu aja tanggal sekian daftarnya, saya bilang kan, iya. Kapan bayarnya Bapak? Iya belum, itu saya mau bayar. Ya, Nah, itu nggak bisa. Oh, benar. Pasti panjang. Yang efektif gini aja lah, simpelnya gini aja. Jadi ya 2 hari 3 hari lah. Setelah daftarkan KTP 2 hari 3 hari. 2 hari 3 hari ya Bayar. mohon dibayar. Artinya mumpung, ya kan, ada mumpungnya juga tanda kutip. Kadang kita juga sama swab agro yang sudah biasa main di daerah kan, kita bicarakan bahwasanya kita ada stok untuk tanggal sekian puluh ribu. Iya. Jadi bisa jadi dia duluan berangkat Ya, benar. gitu. Jadi ya itu saya baru sudah didengarkan mengenai paymentnya ya, mengenai pembayaran. Tapi di sini ada kemarin salah satu customer kita juga Bang di daerah Riau, Minas itu Pak apa saya ini kan. Saya kebetulan kan kita dari PAP-nya ya Perdana Agro Persada itu memberikan kebijakan, tapi Nah, tidak semuanya juga lah ya. Itu kan kebijakan lain. Iya lain itu kita transfer duluan ke Rolimag-nya, ke Damimasnya kita transfer duluan, baru bapaknya panjar setelah sampai baru dia bayar ke kita. Ada sih, cuman ya kalau semuanya seperti itu nanti kita jadi bingung juga itu. Kalau bisa memang paymentnya di depan lah gitu. Makanya itu kan terjadi juga ya. Ada PO bulan kemarin, bulan lalu. Iya, bulan-bulan lalu. Karena saya tanya ke manajemen PAP, saya tanya, ini kok belum melakukan pembayaran? Sementara PO yang saya buat untuk PAP ke Sinarmas itu sudah 70.200 itu kok ada yang masih nyangkut. Oke Bang, tadi sudah Bang jelasin mengenai cara-caranya. Ada pertanyaan lagi nih Bang. Kalau mengenai transportasi gimana Bang? Pengirimannya Bang? Harganya, ongkosnya gimana? Via apa? Itu coba dijelasin Bang. Jadi begini, memang rata-rata sih semua kita kalau untuk ke Kalimantan, Sulawesi, ya, terus ke yang luar Sumatera, itu kita tetap menggunakan kargo pesawat. Kalau di luar region Sumatera ya, dari Aceh sampai Lampung itu Ya. pakai kargo pesawat ya. Oke. Karena apa? Kenapa memilih kargo pesawat? Kita lebih safety. Artinya barang kita jarang rusak. Makanya kadang ada juga dari teman-teman Sohib Agro mungkin ya yang pesan melalui JNE atau Tiki atau apapun itu kan, kita nggak layani. Memang saya nggak layani. Nggak Saya layani pesan, ya. Khawatir ya. Khawatir karena banyak ada beberapa kejadian memaksakan diri dikirim lewat jasa Ekspedisi tersebut, ya, jasa tersebut, ya. ternyata sampai sana hancur, Ya. patah-patah gitu kan. Akhirnya komplain, kita nggak nerima komplain itu, nggak mau. Kadang mereka maksa, kami orang biasanya kami kan orang nggak mampu gini udah duit besar mengeluarkan kan kasihan, bener nggak? Iya. Daripada dia rugi lebih besar, makanya saya tolak. Iya. Saya nggak akan mau, saya nggak akan layani. Artinya, jadi saya itu kan sebenarnya membantu untuk petani itu membantu Sohib Agro semua untuk pengangkutan segala macam itu dari pihak ekspedisi yang sudah kita tunjuk. Ya. Jadi akan lebih aman gitu kan, ada asuransinya segala macam kan. Nah, untuk tadi yang masalah pengambilan juga kan, itu kadang ada perdebatan.
ya kan? Artinya kadang Sohib Agro juga kadang bertanya, loh kenapa kok ada ongkos dari Damimas ke Pekanbaru? Ya bisa dihitungkan, jarak ke sana itu 2 jam, 4 jam tuh PP. Mereka itu si ekspedisi minta ongkos untuk menjemputan sampai ke Pekanbaru. Dari Pekanbaru itu baru menggunakan diurus ke karantinanya, baru masukkan ke kargo. Benar. Jadi pasti mahal. Benar. Ya gitu. Jadi tapi kalau dikalkulasi dengan apanya sih sebenarnya nggak terlalu mahal juga ya, karena daerah itu kan jauh gitu. Kalau misalnya seputaran region Sumatera, Aceh sampai Lampung nih Bang, itu kan tidak menggunakan via udara lah ya. Enggak. Oke, itu pengiriman via travel ya. Travel, kita menggunakan travel. Oke, via travel. Makanya pasti mahal. Pasti mahal. Dan ya? mahal lagi, pasti mahal. Artinya travelnya begini. Umpamanya ongkos angkut itu dari Damimas ke Pekanbaru berapa? Itu kan yang menentukan bukan kita. Yang menentukan ada pihak ekspedisi. Iya. Pak, biasanya kami kalau sedikit sekian. Kalau banyak sekian. Dan kita ya mau nggak mau ya kita bilang ke petani sekian gitu kan. Nanti kita ada bantu-bantu subsidi sedikit gitu kan dari pihak kita perusahaan, ya kan. Itu bantu sedikit untuk subsidi itu, ya kan. Ya, itu tergantung daripada jumlah banyaknya juga barang. Benar. Karena pasti akan naik turun, fluktuasi ongkos nggak stabil. Nah, kenapa menggunakan travel? Travel kita yang gunakan adalah travel penumpang. Artinya untuk safety-nya itu lebih aman gitu kan. Karena ngambil satu kursi. Oh. Begitu, bukan iya, di iya. bagasi. Benar. Kita beli kursi. Dan mereka komitmen sampai tempat nanti jumpa di mana, telepon-teleponan ketemu. Benar. Begitu. Nah, jadi Sohib Agro tujuannya untuk mempermudah semua aja. Mengenai ongkos transportasi bisa juga berkoordinasi dengan kita, dengan Bang Oman juga langsung nanti. Masalah biayanya, iya pengangkutannya apa misalnya yang pasti, tapi jasa ini ya travel yang memang seperti travel atau bus lah ya, yang lebih aman, lebih safety. Minibus lah ya, minibus disewa untuk tempat duduknya disitulah diletakkan, jadi seolah-olah kecamatan itu lebih aman lah gitu. Gitu. Itu dia Sohib Agro penjelasannya. Jadi Sohib Agro, mungkin di sini penjelasan kita tentang cara pemesanannya. Jadi apabila pemesanan dan pengiriman, apabila ada nanti di sini penyampaian kita yang masih kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Dan kami mau sampaikan bahwasanya kita adalah salah satu vendor dari pihak Damimas untuk mendistribusikan ataupun menjual kecambah Damimas ini. Nanti nomor kontak atau untuk tanya-tanya nanti akan kita buat di bawah ini, silahkan komunikasikan, karena ini semua nanti akan sampai kepada pihak Bang Oman di kantor ya, kantor pusat. Jadi jangan khawatir, nama perusahaan kita resmi itu PT Perdana Agro Persada. Nomor rekeningnya juga Bank Mandiri PT Perdana Agro Persada. Jadi di luar itu kita tidak bertanggung jawab. Di luar tadi ada SUS ya, PT SUS juga ada, yang dimana mereka juga fokus kepada plantation lah ya. Jadi Sohib Agro, demikian yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau ditambahkan kira-kira Bang Oman? Oke. Jadi yang sudah menonton di video kita kali ini, terima kasih banyak. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Saya doakan murah rezeki, sehat selalu, panjang umur. Amin. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar memberi semangat kami untuk membuat konten-konten edukasi yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.